Kesan pertama, saya kaget dan penasaran ketika membuka Microsoft Word. Itu ada pemberitahuan untuk mentranslate, karena di Office yang sebelumnya itu saya tidak melihat pemberitahuan ini, dan penasaran aja dengan akurasi translate-nya itu seperti apa. Ini nanti saya akan mentranslate dua bahasa, dari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian nanti saya akan compare-kan dengan Google Translate, kira-kira akurasinya itu di akurasi Google Translate atau Microsoft Word. Kita coba ya. Ini saya buka dokumen baru. Saya cari kita coba kata cari di kata Zauj. Nah, ini kita ambil di Wikipedia saja ya. Zauju wa an-nisfu. Ini coba kita translate di Microsoft Word dulu. Ini kalau kita mau mentranslate, caranya tinggal kita pergi ke menu review ya. Nah, di sini ada tulisan translate. Di sini nanti ada dua cara, yaitu translate selection dan translate dokumen. Nanti tinggal pilih. Kalau dokumen nanti dia langsung satu dokumen. Kalau selection ya hanya yang kita seleksi saja nanti yang bisa ditranslate. Ini saya langsung seleksi aja. Kemudian translate selection. Nah, ini otomatis ya dia yang atasnya. Kalau yang bawah ini kita milih nanti mau ditranslate apa. Nah, ini langsung keluar translate-nya sampai. Nah, ini az-zawju wa an-nisfu al-akharu bi bina'il asirrah. Di sini artinya suami adalah separuh bangunan keluarga lainnya. Mana ya? Agak kurang enak gimana gitu translate-nya itu. Suami adalah separuh bangunan keluarga lainnya. Ya kurang enak. Suami adalah separuh yang lain. Kalau menurut saya sih
suami adalah bagian yang lain atau separuh bagian yang lain untuk membangun sebuah keluarga. Seperti itu. Kalau ini sih kurang pas kayaknya. Huwa adzakaru alladzi huyi'a lil ikhshab. Hilang ya di sini yang translate untuk huwa wa huwa adzakaru ini kalau diartikan itu dia adalah laki-laki yang disiapkan untuk membuahi seorang perempuan. Seperti itu. Terus ini langsung ke sini artinya. Langsung ke coba ini saya copy saja ya. Copy. Kalau kita bahas satu persatu nanti kelamaan ini. Compare-nya kelamaan. Tapi ini kalau dibaca secara langsung itu tidak bisa memahamkan, artinya ini kurang memahamkan. Coba ini ya contohnya. Secara hukum pria itu tidak disebut suami seorang wanita dan istri afulan kecuali pernikahan formal disimpulkan di antara mereka dalam kerangka hukum yang diakui di negara pernikahan. Ini kalau di atas ini ya. Wa qanuniyan la yusamma ar-rajulu zaujan li fulanatin wa fulanatun zaujatun li fulanin illa idza tamma aqdu zawajin rasmiyin bainahuma fil aturril qanuniyati al mu'tarifi biha fi baladi zawaj. Ya kira-kira artinya itu seperti itu ya, seperti yang bawah inilah kira-kira artinya. Ini mendekati benar lah, cuma ini tadi kan hilang di sini translate-nya. Ini kan kalau saya yang mengartikan itu secara undang-undang, secara hukum ya seperti ini, secara hukum atau konunian undang-undang. Secara hukum laki-laki itu tidak dinamakan suami, tidak dinamakan suaminya fulanah, dan fulanah itu tidak dinamakan istrinya fulan kecuali sudah sempurna akad pernikahan yang akad pernikahan yang tertulis. Maksudnya kecuali ketika sudah sempurna akad nikah secara tertulis, seperti itu ya. Secara tertulis nikah akad pernikahan yang resmi atau tertulis di antara mereka fil
fil atoril konuniyah. Aturil konuniyah. Aturil itu artinya apa ya? Ya, di dalam ini saya kurang tahu maknanya. Aturi, coba saya cari. Atori. Ini kalau di bawah maknanya artinya apa? Kerangka hukum. Bil aturil konuniyati al-muqtarifi biha. Tur torof janib nahiyah, atau arah-arah dari segi undang-undang, di dalam arah, di dalam ya secara inilah yang benar. Fi atoril konuniyati, di dalam kerangka hukum atau kerangka undang-undang yang terkenal, yang sudah terkenal undang-undang tersebut. Maksudnya sudah diketahui oleh banyak orang undang-undang tersebut di dalam negara pernikahan, di dalam negara pernikahan tersebut. Nah, ini tidak di bawah ini tidak diartikan, terus pokoknya ini banyak yang hilang artinya, ya, banyak yang hilang artinya. Coba kalau kita pakai Google Translate. Google Translate. Teks Arab. Nah, ini kalau pakai Google Translate sudah agak bisa dipahami ya. Suami adalah separuh lainnya untuk membangun keluarga. Terus, dan dia adalah laki-laki yang dipersiapkan untuk pembuahan. Nah, ini ada artinya kalau di sini. Kalau di Word tadi tidak ada. Terus kemudian, dan dia adalah pasangan hidup istri. Wa huwa syariku hayatiz zaujah. Wa huwa syariku hayatiz zaujati. Nah, ada. Terus pernikahan ini, apakah itu perkawinan sipil atau agama menurut keyakinan pasangan? Ini gimana ya? Pernikahan ini kan setelah ini. Syariku mana tadi? Nah, ini. Wa huwa syariku hayatiz zaujah. Terus wa konunian layu sama arroju zaujan.
Pernikahan ini apakah itu perkawinan sipil atau agama menurut keyakinan pasangan, dan kontrak ini membawa kedua belah pihak dengan tugas dan tanggung jawab material dan moral terhadap yang lainnya. Wahadal aktu yang milik kulla tarafin wajibatun mas'uliyatun. Ini ya, ini yang dari sini ya, dari sini sampai sini nih kurang memahamkan, ini juga hilang di sini, nggak bisa memahamkan, rusak ini, nggak pas lah. Seharusnya kan di sini yang ini tadi, arroju zaujan li bulanatin illa idza tama aktu zauji ya idza tama aktu zawajin rasmiyin bainahuma, kan itu tidak pas. Tapi ini langsung ke bawah ini tadi. Terus tapi ini lebih banyak ya daripada yang di Word tadi, artinya itu lebih lengkap sedikit. Terus, dan pelepasan kontrak ini disebut perceraian yang tidak terjadi dalam hukum kecuali menurut prosedur hukum, yang juga bergantung pada sifat asli kontrak. Nah ini dari sini, wa fakul irtibati lihadal aqdi yusamma tolakon. Terus yang bawah kan ini. Nah ini kalau menggunakan Google Translate ini lebih sedikit akurasinya, itu lebih sedikit, lebih mengena semua lah. Artinya itu ada semuanya. Nah itu kalau bahasa Arab. Sekarang kalau kita buat dokumen baru aja. Buat dokumen baru untuk mentranslate bahasa Inggris, kita coba sedikit. Nah, ini terjemahannya yang atas. Kalau bahasa Inggris saya kan tidak, kurang begitu paham ya. Nah, ini akan saya translate. Kira-kira sama apa enggak? Akurasinya itu seperti apa kira-kira? Translate selection. Copy. Coba ini memahamkan ya kalau bahasa Inggris di sini menggunakan Word. Coba kalau kita menggunakan Google Translate. Tahu termasuk makanan yang cepat rusak. Penggunaan bahan pengawet sangat penting untuk meningkatkan umur simpan. Salah satu bahan pengawet yang aman adalah cuka yang berasal dari air kelapa. Kandungan asam asetat. Coba ini kita sama apa enggak translate-nya dengan
bahasa Indonesia tadi. Salah satu kurang enak. Kita buka file baru. Yang mana tadi, yang ini ya? Nah, ini. Lalu termasuk makanan ini yang dari Google ya, Google. Yang sebelah kanan ini dari Google, yang sebelah kiri ini dari Microsoft Word. Tadi kan yang Microsoft Word sudah, sekarang coba kita menggunakan bahasa yang dari Google Translate. Penggunaan bahan pengawet sangat penting untuk meningkatkan umur simpan. Sama. Salah satu bahan pengawet yang aman adalah cuka yang berasal dari air kelapa. Sama. Kandungan asam asetat pada cuka dapat digunakan sebagai pengawet. Sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan umur simpan tahu yang diberi cuka. Umur simpan tahu yang diberi cuka. Sama. Tahu diambil dari terus rancangan acak lengkap RAL. Beda ya. Di sini ada perbedaan di sini. Tahu dimasukkan dalam larutan cuka yang telah disiapkan sesuai perlakuan. Desain penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap. Desain studi yang digunakan adalah desain yang sepenuhnya acak. Kalau di sini rancangan pengkajian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap. Nah, ini yang lebih sesuai nih, rancangan acak lengkap yang sama dengan Translate yang membuat makalah. Nah, Google Translate secara acak sampel cara acak sampel dibagi jadi 3 perlakuan dan direndam. Perlakuan berikut: 1 sampel direndam. Sama. Nilai kandungan air tahu tidak ada perbedaan yang signifikan antara perawatan cuka, formalin, dan kontrol. Dari sini yang signifikan dalam perlakuan cuka, formalin, dan kontrol. Sedangkan nilai pH dan TBC berbeda antar perlakuan. Terus yang bawah, pemberian cuka
dapat meningkatkan umur simpan tahu hingga 4 hari pada suhu kamar. Kemudian juga dapat meningkatkan umur simpan tahu menjadi 4 hari. Tidak, tapi sama, pada suhu kamar. Udah, itu translate yang menggunakan bahasa Inggris itu lebih akurasinya lebih kuat daripada yang bahasa Arab ya. Simpulannya, kalau kita menerjemah bahasa Arab itu kita terjemahkan menggunakan aplikasi itu nggak cocok itu menghilangkan banyak lafaz-lafaznya itu tidak bisa diterjemahkan kalau menggunakan aplikasi ya. Mungkin kalau sekedar membantu itu bisa membantu untuk menerjemah, bisa kan. Pencocokan itu kalau bahasa Arab itu pokoknya sulit sekali menerjemahkannya kalau masih tidak pas. Tapi kesimpulan compare-nya ini tadi, ternyata kalau menurut saya itu Google Translate itu lebih akurat lah daripada Microsoft Word, baik yang bahasa Arab atau yang bahasa Inggris. Terserah teman-teman mau menggunakan yang mana, tapi kalau bahasa Inggris ini tadi sama-sama bisa dipahami kalau menggunakan bahasa Inggris. Translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu lebih bisa dipaham kalau dibanding yang bahasa Arab. Sama-sama di antara keduanya itu sama-sama bisa mentranslate dokumen ya. Di Google Translate ini bisa mentranslate dokumen, terus di Microsoft Word itu juga bisa mentranslate dokumen, sama. Terus keduanya ini tidak bisa kalau tidak ada koneksi internet, sama, nggak seperti aplikasi yang sudah kita download bisa offline ya. Ini online semuanya aplikasinya. Kalau di Microsoft Word itu kalau mau translate dokumen ya tinggal ini, nanti dia akan membuka file baru. Tapi kalau di sini ini ada langsung translate. Ini langsung membuka file baru seperti ini. Tapi kalau di kalau di Google Translate itu kita ini ada pilihannya di sini. Setelah Google Translate kita buka dulu. Nah, ini dokumen atau hanya teks. Kalau teks itu dia terbatas ya. Tapi kalau dokumen itu kita bisa banyak. Contoh kalau kita ambil dokumen, nah seperti ini, buka, terjemahkan. Nah ini bisa diterjemahkan seperti ini. Google Translate. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman.